Halo semua, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi nih, Alhamdulillah. Hari ini aku pengen membahas tentang cara atau step by step tutorial gimana sih cara ngurus surat keterangan pindah orang asing. Seperti namanya ya teman-teman, ini adalah surat yang harus diurus ketika WNA itu pengen pindah dari satu alamat ke alamat lain. Oke, aku kasih review dulu. Jadi kalau WNA itu datang ke Indonesia dan dia tinggal di Indonesia, saat dia sampai itu, setelah dia punya ITAS, dia itu harus mengurus yang namanya SKTT atau surat keterangan tempat tinggal. Jadi misalkan begini, WNA datang ke Indonesia dan dia itu datang dan tinggal di kota A misalkan. Di kota A ini dia itu harus mengurus yang namanya SKTT atau surat keterangan tempat tinggal di Disdukcapil kota A. Ketika dia mengurus, dia akan dapat tuh surat keterangan tempat tinggal. Ada beberapa kasus ketika WNA ini katakan ingin pindah tempat tinggal atau pindah alamat. Kalau kasusnya seperti ini, WNA ini harus kembali ke Disdukcapil kota A tersebut dan mengurus yang namanya surat pindah tadi. Nanti kalau sudah dapat surat pindahnya, baru dia ke Disdukcapil kota B atau kota yang ingin dia tinggal sekarang. Dan di situ dibawalah surat pindah ini dan dia urus SKTT yang baru. Begitu ya. Jadi di video ini aku mau bahas dulu gimana caranya untuk mengurus surat pindah orang asing ini. Kalau untuk cara mengurus SKTT nanti aku akan bikin videonya, jadi kalian tetap stay tune di channel aku ya. Oke, kita mulai aja. Jadi apa aja sih yang harus dilakukan untuk mengurus surat pindah ini? Pertama-tama kita siapin dulu dokumen persyaratannya. Tapi ingat ya, setiap Disdukcapil bisa jadi ada sedikit banyak perbedaan persyaratan-persyaratannya. Jadi kalian bisa pastikan lagi ke Disdukcapil tempat WNA itu terdaftar. Nah, aku mau share nih gimana kemarin aku nyerahin dokumen-dokumen aku atau dokumen WNA, yaitu suami aku ya. Tapi aku tuh di sini orangnya memang terbiasa untuk menyerahkan dokumen lebih lengkap. Jadi teman-teman bisa lihat yang ada tanda bintangnya itu yang memang diberitahu oleh Disdukcapil Depok untuk dibawa. Yang nggak ada tanda bintangnya itu memang inisiatif aku aja ya, supaya lebih melengkapi, takutnya dibutuhkan. Kalau kemarin itu aku kelompokkan seperti ini dokumennya. Pertama dokumen permohonan dulu. Pertama-tama pemohon datang langsung ke Disdukcapil. Jadi kalau kemarin sih aku datangnya aku dan WNA atau suami aku. Kalau dikuasakan mungkin bisa, tapi pakai surat kuasa, tapi kalian bisa pastiin ke Disdukcapil masing-masing ya. Tapi kalau kemarin aku itu, aku dan suami aku langsung berdua datang ke Disdukcapil untuk mengurus surat pindah. Yang kedua, serahin form pendaftaran perpindahan penduduk. Ini aku kasih lihat formnya kayak gini. Kalau ini itu aku dapetin kemarin lewat WA dari CS Disdukcapilnya. Jadi aku tanyain kan persyaratannya apa aja sih kalau mengurus surat pindah orang asing. Terus dikasih ini form ini, aku disuruh print dan suruh isi sendiri. Jadi kalian bisa kontak Disdukcapil WNA kalian atau tempat WNA itu terdaftar, dan siapa tahu juga dikasih form lewat WA gini. Kalaupun enggak, biasanya di Disdukcapilnya langsung nanti mereka akan kasih form ke kalian dan kalian harus isi. Selanjutnya aku juga serahin surat permohonan. Sebenarnya ini kayaknya nggak perlu. Ini tuh emang aku inisiatif buat sendiri aja, karena pengalaman aku setiap kali ngurus surat-surat ke imigrasi kemana, mereka itu selalu minta surat permohonan. Jadi kemarin untuk jaga aman sebelum kesana, karena lumayan jauh dari tempat tinggal aku siapin aja surat permohonan, aku ketik, aku tanda tangan di atas materai juga. Dan ini aku buat sendiri ya. Kayaknya sih dengan form yang tadi itu sebenarnya udah cukup, nggak perlu bikin surat permohonan seperti ini. Baiknya kalian pastiin lagi ke Disdukcapil WNA tersebut terdaftar. Kalau memang diminta bisa ikutin format yang aku bikin seperti ini. Kalau nggak diminta ya nggak usah. Selanjutnya aku serahin juga dokumen WNA, dokumen yang lama sebelum WNA ini ingin pindah. Aku serahin SKTT WNA yang dimana terdaftar di kota A itu atau di kota sebelum pindah. Selanjutnya dokumen WNA yang sekarang itu aku serahin fotokopi paspornya, terus fotokopi stamp masuk Indonesianya. Jadi kalau masuk Indonesia kan ada stamp-stampnya itu ya, atau stiker yang dikasih di bandara. Sebenarnya ini nggak diminta, cuma karena waktu itu aku diminta saat ngurus berkas lain di tempat lain, jadi aku inisiatif aja serahin fotokopinya itu juga. Tadi ITAS dan visa aku serahin juga ya. Selanjutnya aku serahin juga dokumen menikah dengan WNI, yaitu fotokopi buku nikah dan juga kartu nikah. Biasa aku tuh serahin juga kartu nikah, tapi buku nikah aja juga cukup sih. Lalu dokumen sponsornya, yaitu dokumen aku untuk menunjang ya. Aku serahin fotokopi KTP aku, kakak, kartu keluarga yang dimana aku udah pisah sama orang tua, aku kepala keluarga, terus fotokopi paspor aku, akta lahir aku. Jadi kalau dokumen ini sudah siap, kalian tinggal datang ke Disdukcapil tempat WNA itu terdaftar. Kalau kemarin kita itu ke bagian Mal Pelayanan Publik atau MPP,
Terus kita datang, kita bilang ke stafnya ingin mengurus dokumen WNA, terus kita dikasih nomor antri dan kita tunggu, kita ikut antrian. Kalau sudah nanti kan dipanggil, ya udah kita serahin aja dokumen-dokumen ini, kita bilang pengen mengurus surat pindah. WNA ini pengen pindah ke kota B, kita kasih tahu. Mereka minta aku naro nomor HP gitu, karena nanti kalau sudah selesai atau ada dokumen yang kurang mereka akan menghubungin aku. Jadi aku tulis nomor HP aku di situ. Kalau sudah menyerahkan dokumen dan nyerahin nomor HP aku kemarin itu dikasih kayak resinya itu. Jadi ini harus dibawa ketika nanti mengambil. Dan di resinya itu ada tanggal di mana aku bisa mengambil dokumen itu. Resi ini harus kalian keep, harus kalian simpan, jangan lupa dibawa ya ketika nanti mau ngambil surat pindah ini. Kalau pengalaman aku mengurus ini memakan waktu sekitar seminggu, jadi aku mengurusnya itu tanggal 14 dan aku bisa ambil tanggal 20. Ya udah, ketika sudah tanggalnya, lebih sih aku ketika diminta tanggal 20 aku baru bisa ambil tanggal 22 apa 24 ya, lupa aku. Ya udah, aku kesana sama suami aku dan kita ambil, kita tidak diminta biaya apapun ya, dan dokumen yang kita serahin itu tidak kembali ya teman-teman, jadi sekedar catatan, serahin aja fotokopian, kecuali kalau tadi itu aku surat permohonan ya yang asli yang aku kasih. Nah, nanti dokumennya itu seperti ini ya, surat pindah orang asing itu. Jadi nanti kalian diberikan dokumen ini. Jadi WNA tinggal tanda tangan sendiri di situ, lalu kalian simpan. Kalau kalian butuh, kalian scan buat punya PDF-nya. Dan surat pindah ini akan dibutuhkan ketika nanti mengurus SKTT di tempat yang baru. Jadi ketika WNA ini pindah dari kota A ke kota B dan udah punya nih surat pindahnya, berarti nanti pas di kota B urus ke Disdukcapil kota B ini untuk mengurus SKTT. Nanti salah satu persyaratannya adalah surat pindah ini, jadi jangan lupa dibawa. Oke teman-teman, semoga video ini membantu kalian, terutama buat kalian yang jadi sponsor WNA dan ingin pindah alamat atau tempat tinggal. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum.